materi yang kelima dari fundamental web programming ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang aturan penulisan dalam bahasa HTML. Di bagian yang keempat kita sudah belajar kemarin ya sedikit menggunakan tentang code editor ya, atau editor kode. Nah, saya jelaskan kembali, ini ada di materi sebelumnya terkait dengan jenis perangkat lunak yang kita gunakan secara umum. Itu ada 4 ya, jadi ini pengelompokannya. Jadi ada web server, kemudian ada code editor, kemudian web browser, dan juga ada DBMS. Sementara yang kita pakai adalah 2 ini, code editor dan web browser. Web browser ini sudah terinstall semuanya. Oke, itu ada bawaan dari Microsoft Edge, kemudian mungkin ada Firefox, ada Google Chrome, dan yang lain-lain ya. Sedangkan kode editor boleh diinstalkan yang mana saja terserah sesuai dengan kebiasaan. Dalam kelas ini saya menggunakan kode editornya Notepad++ ya. Oke, di bagian 4 kemarin kita sudah tunjukkan bagaimana tampilan dari kode HTML itu ditampilkan di dalam code editor ya. Sebagai contoh nih kita lihat. Oke, ada file struktur kemarin ya yang sudah kita buat ya. Kalau kita lihat, nah seperti ini ya. Ini kalau kita menggunakan code editor itu akan tampil warna-warni seperti ini ya. Yang ini menunjukkan keadaan tertentu. Misalnya untuk yang warna biru seperti ini menunjukkan nama tag HTML. Kemudian kalau dia warna merah ini menunjukkan atribut ya atau properti. Sedangkan yang berada di dalam tanda petik ini adalah string untuk value dari atribut tersebut ya. Kalau seandainya kita salah dalam pengetikan, misalnya seperti ini ya, ketinggalan penutup tanda petiknya, nah jadi akan beda seperti ini. Ini dari sini sampai di sini dianggap sebagai isi dari char set ini ya, sampai sini. Nah sehingga yang viewport ini menjadi error dia. Nah kalau menggunakan editor biasa seperti misalnya Notepad biasa gitu ya, ini tidak akan kelihatan. Maka sebaiknya diinstal memang aplikasi code editor ya. Oke, yang lain-lain juga sebagai fungsi lain daripada penggunaan code editor itu adalah dia akan bisa menampilkan pasangan dari tagnya. Jadi ada tag pembuka dan penutup seperti ini HTML ya. Kalau diklik maka yang slash HTML-nya sebagai penutup juga akan kena blok gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata ini ada nih pasangannya gitu ya. Body juga sama seperti ini. Kalau head juga sama, ada head slash head gitu ya. Kalau title misalnya ada title juga. Nah, bagaimana kalau misalnya salah mengetik ya seperti ini? Maka pada saat klik title ini nggak bisa keblok dia. Artinya apa? Artinya dia berdiri sendiri, ini tidak ada nih temannya nih ya gitu ya. Padahal harusnya kan ada ya. Nah, ketika kita tambahkan lagi supaya sesuai, nah ternyata dia sudah langsung bisa keblok gitu. Nah, ini salah satu kegunaan dari kode editor ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita juga sudah buat folder ya seperti ini. Ada folder web, HTML, di dalamnya ada HTML, ada JavaScript, ada PHP gitu. Nah, semua file kita nanti disimpannya di sini di HTML ya. Dan untuk aksesnya bisa langsung saja nanti diklik 2 kali filenya. Itu sudah kita contohkan ya. Kita masuk ke cara penulisan tag dan atribut ya. Jadi tag itu atributnya itu juga ditulis sama dengan huruf kecil ya. Walaupun sebetulnya bisa dengan huruf besar, tetapi standar penulisannya adalah dengan huruf kecil. Tag itu sendiri adalah kode HTML. Nah, kemudian tag itu nanti ada tag pembuka dan penutupnya. Maka kita perlu nanti menuliskan tag penutupnya sesuai dengan posisinya ya. Jadi nanti ada yang berpotongan, ada yang menjadi bagian seperti itu. Maka tag penutupnya harus sesuai posisinya ada di mana dan sebagainya itu ya. Menggunakan double quote untuk value, ya nanti ada propertinya, ada value-nya. Nah, sedangkan penulisan atribut dan value itu disambung tanpa spasi. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada tag ya, namanya div dan slash div penutupnya. Kemudian di dalam div itu ada lagi tag namanya p ya. Tag p ini untuk paragraf. Nah, di sini ada yang namanya atribut.
atau properti ya. Ini disambung dengan tanda sama dengan ini maksudnya menandakan isi dari align ini apa gitu ya, pengaturannya. Nah, untuk pengaturannya value-nya itu diapit oleh tanda petik seperti ini. Nah, value-nya sendiri yang di sini ya, yang center ini. Jadi P align sama dengan center itu ditulis secara bersambung gitu ya. Nanti yang boleh dikasih spasi adalah yang di dalam sini ya, di antara tanda petik ini. Jadi itu nanti bisa lebih dari satu isinya ya. Nah, kemudian yang tengah ini adalah bagian isinya yang akan ditampilkan di browser. Jadi sekali lagi cara penulisannya untuk atribut dan value disambung langsung seperti ini ya. Apa saja atributnya, apa saja value-nya itu kita lihat nanti. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kalau tadi ya balik lagi sini ya. Kalau ini adalah tag dengan pembuka dan penutup. Kalau div ada slash div penutupnya, kalau p ada slash p sebagai penutup ya. Di HTML ada lagi tag yang tidak memiliki penutup ya, atau dia single tag namanya. Nah, ini biasanya ditambahkan tanda slash sebelum tanda kurung tutupnya seperti ini ya, misalnya nih ya. Ini. Nah, ini ya, ada tanda slashnya atau tanda garis miring. Walaupun sebetulnya tidak diberikan itu pun tidak apa-apa ya. Jadi mungkin dalam prakteknya nanti kita tidak menggunakan ini. Di sisi lain nanti ada menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa itu tidak bermasalah baik itu ditulis ataupun tidak gitu ya. Nah, misalnya contoh nih single tag yang tidak ada pasangan penutupnya adalah img. Ini untuk menampilkan gambar. Img ini adalah tagnya. Begitu juga dengan hr. Ini untuk buat bikin bikin garis ya. Nah, ini single tag yang tidak ada penutupnya. Jadi kalau ada penutup itu kan seperti ini, harusnya gini ya, slash h r, harusnya kan begini ya. Nah, tapi ini tidak ada. Jadi untuk hr, untuk img, ada lagi nanti yang lain input, yaitu tidak ada tag penutupnya. Memang seperti itu bawaannya. Nah, kalau kita lihat di sini, boleh kita tuliskan sekali lagi garis miringnya, boleh juga tidak. Langsung aja misalnya seperti ini ya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah img untuk menampilkan. Kemudian dia punya properti atau atribut, lalu ada value seperti ini sampai sini. Kemudian ada properti lagi, ada atribut ya, lalu ada value lagi. Selanjutnya ada properti lagi atau atribut, ada value-nya lagi. Nah, ini bisa lebih dari satu, bisa lebih dari tiga, bisa sampai, tergantung lah sesuai dengan keperluan. Apa yang perlu kita setting, kita atur untuk tag tersebut. Kita lanjutkan. Ini contoh kemarin membuat halaman web ya, yang file struktur. Kalau kita perhatikan di sini ada tag pembuka, head ada tag penutupnya, body ada pembuka ada penutupnya, HTML-nya bahkan ya bagian awal sampai dengan bagian akhir ini ada tag pembuka dan penutup. Kemudian ada yang tidak ada, yaitu apa? Meta. Ini dua, ini meta ya. Title ada, title ini sama slash title di belakang, ini ada ya. Kemudian link ini tidak ada. Ya, ini untuk menyertakan file kemarin tidak ada. H1 ada, ini H1 sampai sini, slash H1 penutupnya. Nah, begitu juga dengan script, ini nanti ditutup dengan slash script. Nah, ini tidak bisa dibuat sendiri gitu ya, artinya kita ngarang gitu, ya ini nggak usah aja dikasih tag penutup, yang ini dikasih gitu ya, itu tidak bisa. Jadi kita harus sesuaikan dengan aturan penulisannya. Ya, aturan penulisan seperti tidak perlu dihafalkan ya, yang penting paham seperti itu. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan di ini ya, ditanyakan, dituliskan aja dalam komentar. Kita masuk ke bagian yang ke-6, itu memahami elemen. Ya, elemen yang ada di dalam HTML beserta dengan atribut HTML. Tadi sepintas kita jelaskan tentang tag dan atribut ya. Nah, sekarang apa saja atribut-atribut yang lain yang ada di HTML. Ini di bagian yang ke-6.